Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat saudara-saudara kita melalui admin Advokat Muda Official. Kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semua seputar dunia hukum. Bersama kami telah hadir beliau yang mulia Kiai Dr. Muhammad Saiful Kurniawan, ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Gimana Kiai? Khair, alhamdulillah. Jadi begini Pak Kiai, jadi kami kan sering sekali mendapatkan mention, terutama juga jabri dari sahabat-sahabat Advokat Muda Official. Kemarin melalui admin kami ada pertanyaan. Nah, bagaimana Bapak mengenai istri yang nusus? Nah, istri yang nusus, saya punya ide nih. Gimana kalau saya bersama Muda Pak Kiai ini, Pak Kiai, untuk memberikan penjelasan secara komprehensif ya tentunya. Nanti kita bisa compare dengan tinjauan yuridis juga nanti Kiai. Baik Kiai, monggo Kiai, seperti apa sih nusus itu dalam tinjauan Islam Kiai? Nusus itu apa? Dan istri yang nusus itu seperti apa Kiai? Monggo penjelasan Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi suatu hal yang membahagiakan, jadi suatu kehormatan. Alhamdulillah. Berkedir jadi Pemirsa, sedikit saya akan menjelaskan tentang masalah nusyuz. Nusyuz itu secara etimologi, secara bahasa itu diambil dari bahasa nasyaza yang syusuh nusyuzan, berarti tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi justru. Jadi nusyuzan itu maknanya tempat yang tinggi. Nah, kenapa? Karena kebanyakan orang yang terjadi pembangkangan itu biasanya bermula dari ketinggian hati. Bermula dari ketinggian dirinya sendiri, seolah-olah menganggap orang lain, terutama pasangannya itu dianggap orang rendah. Lebih rendah ya. Muncan madhurun nah tada tomat selain keranto. Iya. Tomat selain jengkol. Iya, subhanallah. Itu secara etimologi. etimologi. Tarif lah ya Kiai. Tarifnya secara lughah. Nah, secara terminologi, secara istilahan adalah yang dimaksud dengan nusus itu adalah perempuan yang melakukan pembangkangan atau melalaikan kewajiban terhadap suaminya. Dan ulama itu mengklasifikasikan nusus itu dua. Ada nusus itu yang disematkan jadi nusus itu tidak hanya disematkan kepada wanita ansih, tetapi juga nusus itu disematkan kepada para suami. Termasuk kita ini. Jadi sahabat-sahabat, nusus itu ya, garis bawahnya nih ya, tidak hanya pada istri tapi pada suami juga ternyata ini. Jadi nusus itu tidak hanya terjadi pada wanita saja, tapi juga terjadi pada kita. Karena begini Kiai, jadi nusus itu kadang-kadang bermula dari seorang suami yang melakukan pelalaian terhadap kewajibannya. Nah, hukum timbal balik. Nah, ketika ada perlakuan tidak adil dari suami terhadap istrinya, dari suaminya itu, maka terjadi hukum kausalitas Ya, sebab akibat. Maka secara otomatis maka yang perempuan itu juga akan merasakan riak pembangkangan, karena itu bermula dari nusus yang dilakukan oleh si laki-laki suaminya itu. Iya. Jadi nusus itu adalah salah satu pembangkangan atau pelalaian kewajiban baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Wah, ini yang sangat penting sekali ya. Karena selama ini kan mindset yang ada di masyarakat kita seakan-akan nusus itu hanya disematkan pada seorang wanita saja. Sehingga yang ada
para wanita ini wah ndak equal nih kan. Ndak equal, betul. banyak yang nanya juga apakah ada juga khusus bagi seorang suami, ternyata ini ada ya. Ada. Jadi sebagian ulama itu mengatakan, termasuk saya pernah baca karya salah satu ulama internasional namanya Profesor Dr. Syekh Wahbah Suhaimi. Iya. Beliau itu termasuk guru saya. Kenapa beliau saya anggap guru saya? Karena saya pernah ikut kajian dan pengajiannya Kajian mengajar. ketika seminar internasional di Pasca Sarjana Universitas Ibrahimi Sokoto. Nah, beliau mengatakan nusus itu dalam kitabnya mengatakan bahwa laki-laki atau perempuan yang melakukan kelalaian terhadap kewajibannya. Kemudian lebih spesifik lagi, nusus itu adalah pembangkangan yang dilakukan seorang istri kepada suaminya. Nah, contoh-contoh realnya Ki. salah satunya itu nusus yang dilakukan perempuan terhadap suaminya. Pertama, istri itu enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Misalkan kita nih Ya. seneng ngopi pagi misalkan. Ya. Iya kan? Ahli hisab. Alisa ya. Lalu kemudian saya minta tolong buatkan kopi. Kemudian tidak mendapatkan respon dengan baik, bahkan dia ketus misalkan. Padahal dia itu tidak lagi nyusui, tidak lagi cuci piring dan sebagainya. Dia emoh misalkan melakukan itu, termasuk kategori Itu sudah masuk ya. masuk. Kemudian lagi istri keluar rumah tanpa izin. Ini yang paling banyak sekali Ki, banyak sekali. Nah, Menjadi pertanyaan juga. ini jadi istri keluar rumah itu tanpa seizin suami. Artinya tanda kutip ya. Tanda kutip artinya ketika dia itu tidak izin ke tempat yang memang suami tidak tahu sama sekali. Kalau misalkan di lingkungan kita itu ada sholawatan, ada pengajian di sebelah, dan tentunya itu adalah acara-acara yang aman misalkan. Nah, itu ketika ketika dia hadir walaupun tidak menyampaikan kepada suaminya, itu tidak dianggap khusus. Walaupun tidak izin. Karena itu sudah jelas. Ya kan? Makluman bidorurah. Makluman bidorurah. Dilanjutkan contoh-contohnya. Kemudian istri tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Ini juga banyak sekali. Jadi misalkan suami itu sudah pengen mandiri, lalu kemudian suami sudah membangun sebuah rumah mungkin untuk bahtera keduanya. Tetapi istrinya tidak mau karena pengen kumpul sama ibunya, karena dia mulai kecil nyaman dengan pangkuan ibunya. Nah, itu yang banyak menjadi alibi kan? Nah, udah saya sama ibu saya aja, sudah saya sama keluarga saya aja gitu. Nah, itu gimana? Itu kalau menolak Ya. terhadap ajakan suami ke tempat rumah yang baru, itu termasuk kategori khusus. Iya, terus. Kemudian dilanjutkan. Kemudian apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami. Nah, jadi apabila suami istri itu tinggal rumah istri, sudah seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk rumah, ya kan? Itu bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh rumah suami, bukan. Tidak termasuk, itu termasuk kategori khusus. Enggan menuruti ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Bahkan ketika hingga subuh tidak mau, dilaknat oleh malaikat kan? Luina kan gitu bahasanya, luina kan gitu. Iya, betul. Lalu itu sangat nusus banget itu. Apalagi kita sebagai suami lagi kebelet gitu. Iya. Itu namanya pemerkosaan.
Kemudian berikutnya berubahnya sikap istri dari baik menjadi buruk. Oh. Nah, ini yang sering Secara terjadi. spesifik ya mungkin bisa kepada pemirsa berubah baik dari buruk itu seperti apa? Nah, ini ada contoh Hmm. di lingkungan saya itu. Iya, Tapi tidak saya perlu Iya, menyebut iya. nama-nama. di suatu tempat lah Di ya. suatu tempat. Dia itu termasuk salah satu alumni pondok pesantren. Alumni pondok pesantren. Awalnya itu pakai hijab. Pakai hijab. Nah, ketika menikah, lambat laun karena faktor habit Iya, lingkungan, lingkungan. dan pergaulan, itu apa namanya, yang tadinya pakai hijab, lalu kemudian hijab menjadi buka. Berapa bulan kemudian jilbabnya terbuka. Iya, iya. Kemudian yang tadinya pakai itu long dress itu pakai kulon. Oh, pakai bulan ya. Yang tadinya pakai ini akhirnya pakai Akhirnya berubah total. berubah total. Dan itu tidak disukai oleh suami. Nah, ini termasuk salah satu nusus. Sudah dinasehati, sudah dinasehati, tapi tidak dikubri. Itu salah satu contoh Contoh nyata, istri yang konkret yang terjadi di masyarakat. Iya. Tapi masih ada contoh laki-laki yang nusus. Itu. ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih sahabat-sahabat, ini intinya. Jadi tidak hanya pada istri, jadi suami pun ini bisa masuk klasifikasi nusus tadi. Apa itu? Mari kita dengarkan bersama. Apa aja itu ya? Nah, kalau tadi saya memberikan contoh, menyuguhkan beberapa contoh konkret nusus pembangkangan seorang istri pada Suami. suami. Nah, kali ini pembangkangan dari para suami kita Iya, ini kita lagi. Ini Kepada istri. kepada istri. Ini sebagai apa namanya, nasihat Nasihat, kita. betul ya. Nah, salah satunya suami meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah, yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya. Iya, dalam Dia sudah secara finansial mampu, tetapi dia nyata-nyatanya walaupun dia punya uangnya itu tidak diberikan kepada istrinya, secukupnya saja. Artinya dalam di garis bawahi tadi tahu kalau itu sebenarnya harusnya hak istri kan gitu. Nah, tahu dan mampu tadi. tapi mampu, tapi Iya. tidak ditunaikan. Tidak ditunaikan. Iya. Baik itu apa namanya, belanja batin, Belanja belanja zahir ataupun Iya. belanja batin, primer dan sekundernya gitu. primer dan sekundernya. Lalu kemudian suami meninggalkan kewajibannya yang bersifat non materi, diantaranya mu'asyarah bil ma'ruf dan menggauli istrinya dengan baik. Baik. Artinya dia kasar. Iya. Jadi sehingga apa namanya, tidak betah. Bahkan kemarin Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. dikit-dikit marah. Bahkan kemarin saya kebetulan ini dapat berapa hari ya? Dapat 4 hari kalau tidak salah. Jadi ada salah satu ibu rumah tangga, dia itu sudah PNS, itu curhat sama saya. Saya ini Ustaz sebetulnya tidak mau lebih sebetulnya. Saya itu menginginkan suami saya itu ketika saya masak di dapur nggak usah ditolongi, dibantu, nggak usah, yang penting ditemani katanya. Sederhana itu ya. Sederhana itu. Jadi kadang-kadang hal sepele tapi dampaknya dahsyat itu Betul. bagi psikis seorang Istri. istri. Iya. Makanya kita itu kalau istri itu lagi di dapur, minimal walaupun rokan nemenin gitu Iya. ya. Betul. Itu termasuk nusus itu. Nusus ya. Nusus. Lalu kemudian suami tidak menyayangi istrinya dan sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau kebencian terhadap istrinya melihat nyata dari sikapnya. Wah. Ketus. ya. Jadi muncan maturan tak mau bener dari bini. Iya. Ya, artinya jangan gini ke saya gitu. Jadi artinya acuh tak acuh lagi. Acuh tak Oke. Tuh. And then next ya. Nih ya. Next. Kemudian apalagi tidak mau melunasi hutang mahar atau menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Nah, ini yang mungkin karena ada nih dalam salah satu kasus kemarin nih, karena kebutuhan mendesak dipinjam tuh maharnya Mama. udah Bapak lah bahasa nu berapa Iya, pinjam. iya Ki. Tapi ketika dia ada uang tidak digunakan untuk mengembalikan Nah, maharnya. itu ini masuk nusus itu. Nusus itu. Nusus. Nusus. Oke. Makanya para suami, jadi sebaiknya ketika kita para suami
mempunyai kebutuhan keuangan finansial lalu kita dengan baik pinjam, boleh nggak apa-apa Nggak apa-apa, pinjam. iya. Tetapi ketika kita punya uang disauri. Iya. Nah, ketika Diprioritaskan. diprioritaskan. Nah, kalau tidak, maka itu termasuk kita kategori laki-laki yang khusus. Ya, oke. Lalu kemudian mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau rohani serta menjauhi karena penyakit yang dideritanya. Wah, Nah, ini. Jadi misalkan naudzubillah istrinya itu punya cacat fisik misalkan panuan. Iya, Panu ada cacat fisik lah ya. Fisik. Lalu kemudian diukit-ukit. Kamu itu deh, jangan macam-macam. Kamu itu panuan. Di sana itu pasti banyak. Nah, itu termasuk musuh itu. Iya, artinya dengan mengucapkan begitu sebenarnya dia sadar kalau itu menyakiti seorang istri. Atau dia mempunyai kelambatan berpikir. Misalkan Wah, ini loading ini memang. ini nggak cepet loading misalkan. Itu termasuk kategori Oke. Terus next Kiai, pertanyaan selanjutnya ini yang sangat menarik. Kalau kita tinjau dalam tinjauan yuridis yang banyak digunakan ini kompilasi hukum Islam ini kan banyak dipakai di pengadilan agama dalam memutus sebuah perkara, terutama perkara perceraian. Nah, dalam kompilasi hukum Islam ini yang menarik Kiai, kewajiban seorang suami kan ya seperti disebutkan tadi, memberi nafkah dan lain sebagainya. Di kompilasi hukum Islam pasal 80 itu ada klausul seperti ini Kiai. Jadi kewajiban itu akan gugur jika istri nusus. Nah, mohon penjelasannya Pak Kiai secara tinjauan Islam gitu. Saya kebetulan membaca kitab Fathul Qorib ya Kiai. Hasan ya. Iya, Hasan. Nah, di situ ibaratnya mengatakan wa yashkutu binusyusil mar'i ismuha wa nafaqatuha. Ismuha wa nafaqatuha. Iya. Wa nafaqatuha. Jadi istri yang membangkang, yang melalaikan terhadap kewajiban dirinya terhadap suaminya, maka kebagian waktu misalkan suaminya punya dua istri misalkan, biasakan 3 hari misalkan, maka yang 3 hari itu dia gugur. Artinya walaupun suaminya itu tidak mendatangi, tidak menggauli selama 3 hari itu tidak apa-apa. Karena semasa nusus dia gugur haknya untuk mendapatkan bagian waktu suaminya itu. Ya, okay. Tuh. Kemudian wa yashkutu binusyusil mar'i nafaqatuha. Ya. Jadi orang yang atau wanita yang melakukan pembangkangan, istri yang melakukan pelalaian terhadap kewajibannya terhadap suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Tapi masa nususnya, selama masa nusus. Ya, dalam pernikahan, bukan pasca pernikahan atau setelah perceraian, bukan. Jadi di sini disebutkan adalah seorang perempuan yang melakukan nusus, maka waktu kewajiban suami itu gugur, kemudian kewajiban nafkah dari suaminya atas dirinya itu juga gugur. Termasuk mungkin kalau dalam kompilasi hukum Islam ada ya istilah kiswah. Kiswah itu kewajiban untuk memberikan mut'ah. Termasuk mut'ah. Semacam mut'ah. Iya. Termasuk itu ya. Iya, karena di sini semasa itu kan mut'ah itu kan masa-masa pernikahan. Iya, masa ikut dalam pernikahan, masih belum cerai kan? Artinya dampak dari, kalau di kompilasi hukum Islam itu dampak dari putusnya pernikahan itu si istri bisa meminta nafkah dan bisa meminta mut'ah tadi. Sedangkan masanya ini berada di masa nusus contohnya. Apakah masih bisa meminta itu? Nah, kalau masa-masa nusus itu tidak berhak. Tidak berhak ya? Iya, tidak berhak. Kalau masa-masa nusus ya. Tapi kalau di luar nusus artinya sudah cerai misalkan, itu istri itu berhak. Ya. Jadi mahallu syahid di sini adalah istri itu akan tidak mendapatkan jatah waktu dari suaminya, tidak akan mendapatkan jatah belanja dari suaminya manakala dalam masa
pembangkangan atau nusus. Pembangkangan. Di luar itu, misalkan sudah terjadi perceraian misalkan, kan biasanya istri itu berhak mengajukan sebagai hadiah. Hadiah ya banyak Banyak sekali. apalagi Terus iddah itu masih ada iddah. itu tetap dapat. Karena itu termasuk kategori permanent marriage. Permanent marriage ya, artinya nikah daim daim. bahasa Arabnya. Artinya yang diminta itu selama itu tidak dalam tanda kutip dalam masa garis besar ini masa nusyusnya. Masa nusyusnya. Di luar itu tetap haknya sebagai istri mendapatkan haknya dari suami. Oh ya. Jadi ini juga pencerahan kepada sahabat-sahabat ya, bahwasanya nusus pun klasifikasinya itu banyak sekali ya, yang bisa masuk ke kategori nusus. Tetap harus kita seorang suami dan juga istri tetap harus menjaga satu sama lain ya gitu. Betul. Jadi dan next Kiai, pesan-pesan untuk para istri dan para suami ini agar tidak menyentuh ke yang namanya nusus ini, iya kan? Itu kan namanya pesan-pesan Kiai. Nah baik, terima kasih. Saya kebetulan membaca sebuah penelitian di University of California. Dan di sana itu risetnya tidak tanggung-tanggung 40 tahun. Penelitian. Karena saja disertasi itu penelitiannya hanya 2 tahun. 2 tahun ya. Oh ini 40 tahun ya? 40 tahun. Apa itu yang diteliti? Ya, yang diteliti itu adalah happiness formula. Happiness formula. Jadi formula kebahagiaan of parenting dalam dari keluarga. Nah, di antaranya itu salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan 48% itu didapatkan dari genetik, dari keturunan Dinasabiha. Makanya kalau orang tuanya baik bisa dipastikan anaknya baik. Makanya ada pepatah pohon apel tidak jauh dari pohonnya gitu. Porte yaret jodun. Kalau bahasa Arabnya itu maka nafil aba nafil abna. Itu ya. Kemudian yang kedua itu 40%. Jadi kita para orang tua, para suami, terutama yang masih belum menikahkan putra-putri kita, jadi seyogyanya kita itu harus melihat gen. Karena itu akan mendatangkan kebahagiaan 48%. Kemudian yang nomor 2 itu 40%-nya itu adalah positive value. Artinya kalau dalam bahasa Arabnya itu, bahasa hadisnya itu, perspektif istilahnya itu al-a'mal as-sholihah. Kelakuan baik kepada diri kita, baik kepada istri kita, baik kepada orang tua kita, baik kepada mertua kita, lingkungan kita, bahkan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya secara horizontal baik, secara vertikal, hubungan secara religius, the best of life ya, itu juga menempati 40% untuk mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir, yang 12%-nya itu adalah oriented values. Jadi artinya kita selalu melakukan pendidikan kecil, ya misalkan ada sholawatan, ada kegiatan keagamaan di masyarakat. Makanya perlu diadakan ketika walimatul urus itu perlu ada mauidhah, karena itu suplai ilmu. Iya, betul. Itu menempati 12% untuk mendatangkan kebahagiaan. Jadi ikut sudah menjadi 100%. Iya, betul. Jadi yang pertama itu untuk mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga, pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang pertama itu adalah genetik. Nasabiha. Yang kemudian itu adalah kebaikan dari kita. Catat ya, dari kita. Karena ada hukum timbal balik kan. Iya, betul. Jadi kalau kita melempar batu, betul.
kalau kita melempar kurma, ya kan? Betul, betul. Muncan madhurana tak mun nguntal apa? Ah. Mun nguntal jagung tak kira tebu kacang. Yes. Betul, dan dari kita itu perlu kita garis bawahi tadi bahwasanya untuk konsep sakinah mawaddah warahmah saja Gusti Allah menggunakan kata ja'alah kan? Ja'alah Iya, ahsan. Tidak menggunakan holako kan? Tidak punya lakon. Tidak holako. Artinya ja'alah itu kita yang membuat itu kan? Ahsan. Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi untuk yang 12%-nya itu untuk mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga agar tidak terjadi nusus, hendaklah kita melakukan supresi pendidikan. Jadi tidak hanya tentang pendidikan di bangku kuliah, Betul. ya kan? Betul. Tidak sedikit orang Betul. menjadi bodoh lagi walaupun sudah sarjana. Ketika sudah sarjana, ketika sudah wisuda, goodbye sama yang ketahuan. Banyak sekali. Ya kan? Iya. Tidak mau belajar lagi, tidak mau Upgrade ya. update ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang baru itu termasuk mendatangkan kebahagiaan. Itu mungkin pemirsa salah satu tip dari saya untuk mendatangkan kebahagiaan agar tidak terjadi pembangunan baik kita sebagai suami ataupun Dari pihak istri. Subhanallah sekali. Jazakallah, terima kasih banyak ya. Asal Jadi, syukur, asal. jadi ini pesan-pesan dan juga edukasi kepada sahabat-sahabat semuanya ya, tentang apa itu nusus dan seperti apa klasifikasi nusus dan juga seperti apa tips-tipsnya agar kita terhindar dari masuk ke daerah yang namanya nusus. Jazakallah, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Kiai, dan sampai ketemu lagi sahabat-sahabat bersama saya Nurul Jamal Habaib dan beliau Kiai